tingkat 2A prodi D3 keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan yaitu pemeriksaan ibu hamil atau leopard. Selanjutnya kita perkenalan alat. Itu ada hand wrap, stetoskop monoaural, ada pita ukur, ada doppler, ada stetoskop, dan ada selimut. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fenika Marcella Barus. Di sini saya perawat yang akan merawat Ibu dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Ibu Maya? Ya, baiklah Ibu, di sini kita akan melakukan tindakan keperawatan yaitu pemeriksaan leopard dan denyut jantung janin. Tujuannya adalah untuk mendengar denyut jantung janin Ibu dan mengetahui usia kandungan Ibu. Selanjutnya kita menutup steril untuk menjaga privasi pasien. Selanjutnya kita buka selimut pada Ibu. Permisi Ibu. Selimutnya kita buka sampai batas simfisis pubis. Ibu, kakinya ditekuk ya Ibu. Mari saya bantu. Akan didekatkan kepada pasien. Kemudian perawat mencuci tangan menggunakan teknik pengaman. Tindakan yang pertama, kita melakukan leopard 1, memeriksa berdiri di sebelah kanan Ibu menghadap ke bagian wajah Ibu, kemudian tangan kiri dan tangan kanan menentukan batas fundus uteri dengan sedikit mendorong fundus uteri ke tengah-tengah. Kemudian tangan kanan menahan fundus uteri dan tangan kiri mengukur tinggi fundus uteri. Didapatkan tinggi fundus uterinya 32 cm. Kemudian meletakkan jari tangan kanan dan tangan kiri pada fundus uteri untuk merasakan bagian-bagian janin yang berada di fundus uteri. Jika dia bulat setengah artinya bokong, dan jika dia bulat melenting artinya kepala. Selanjutnya kita ke level 2, yaitu menggeser ujung tangan kiri yang dirapatkan sehingga terletak pada dinding perut Ibu di bagian samping kanan, dan ujung jari tangan kanan yang dirapatkan diletakkan pada dinding perut Ibu di bagian samping kiri sehingga posisi tangan kiri dan tangan kanan sejajar pada ketinggian yang sama. Tangan kiri mendorong perut kanan dengan lembut, jari tangan kanan dirapatkan meraba dinding perut di bagian kiri. Kemudian kita dapat menganalisis untuk mengetahui punggung kanan dan punggung kiri pada janin Ibu. Ketiga, menggeser tangan kiri ke bagian fundus uteri, kemudian memfiksasi fundus uteri, tangan kanan digeser ke bagian bawah uterus, ibu jari dan jari-jari lainnya meraba bagian janin yang berada di uterus bagian bawah dan menggoyangkan. Bila bagian janin yang berada di bawah uterus tidak bisa digoyangkan, merupakan pertanda bagian tersebut sudah masuk TAP atau pintu atas panggul. Bila bagian janin yang berada di bagian bawah uterus susah digoyangkan, tetapi masih bisa digoyangkan, merupakan pertanda bahwa bagian janin yang berada di bawah sudah mepet dengan tepi atas tulang simfisis pubis. Selanjutnya kita ke tahap level 4. Kita meminta ibu atau pasien meluruskan kakinya. Ibu, kakinya diluruskan ya Ibu. Kemudian kita menghadap ke bagian kaki Ibu dengan sebelumnya memberitahu kepada Ibu. Permisi Ibu, kami membelakangkan Ibu ya Bu, karena kami akan memeriksa tahap selanjutnya. Kemudian meletakkan tangan kiri di bagian samping kiri uterus Ibu dan tangan kanan di bagian samping kanan uterus Ibu. Ujung-ujung jari kedua tangan kanan menelusuri tepi atas tulang simfisis pubis, mempertemukan ibu jari kiri dan kanan, kemudian merapatkan ujung-ujung jari tangan kiri dan tangan kanan untuk dipertemukan.
Mengamati pertemuan ujung-ujung jari kedua tangan. Bila ujung jari kedua tangan bisa dipertemukan, disebut konvergen. Pertanda bagian bawah uterus belum masuk PAP, pintu atas panggul. Bila ujung kedua jari tidak dapat dipertemukan, disebut divergen. Pertanda bagian janin yang berada di bagian bawah uterus sudah masuk PAP, pintu atas panggul. Selanjutnya kita menentukan area punctum maksimum DJJ. Lalu kita mengambil stetoskop monoaurel. Stetoskop monoaurel atau linik menggunakan tangan kiri, kemudian meletakkan pangkal pada area punctum maksimum DJJ, mendengarkan DJJ dengan menempelkan telinga pada ujung stetoskop monoaurel. Bila pemeriksa lebih enak menghadap ke kaki ibu, minta ibu izin kepada ibu karena belakang ibu. Kemudian mendengarkan tangan kanan memeriksa dan meraba denyut nadi ibu pada arteri radialis kanan untuk memastikan denyut jantung yang didengar. Apabila denyut jantung denyut jantung janin bayi lebih cepat dari denyut nadi ibu, berarti benar itu DJJ. Kita mengangkat stetoskop monoaurel dan meletakkan kembali pada tempatnya. Cara menghitung denyut jantung janin adalah 5 detik pertama itu menghitung, 5 detik kedua itu berhenti, 5 detik ketiga itu menghitung kembali, 5 detik keempat berhenti, dan 5 detik kelima itu menghitung kembali. Jadi untuk mengetahui denyut jantung janin, kita menghitung 5 detik pertama, ketiga, dan kelima. Kemudian jika sudah kita ketahui jumlahnya, kita kalikan 4. Jadi setelah tindakan tadi dilakukan, 5 detik pertama itu 10, 5 detik ketiga itu 11, 5 detik kelima itu 12, dan dapat jumlahnya 33. Lalu 33 itu dikali 4 dapat dengan jumlah 132. Denyut jantung janin 132 termasuk normal. Selanjutnya kita tutup kembali selimut pasien atau bajunya. Kita evaluasi tahap selanjutnya. Permisi ibu, bagaimana ibu keadaan ibu hari ini? Apakah ibu merasa nyaman setelah tindakan yang kita lakukan tadi? Iya. Baiklah ibu, tindakan kita lakukan cukup sampai di sini. Jika ibu ada perlu apa-apa bisa hubungi saya. Saya permisi dulu ya ibu. Selamat siang.